wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Nawaina ta'allum at-ta'lim wan naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tazkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wad dilala ala al huda wad du'ad ila al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang penuh barokah ini kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah, kemudian kita bisa beriktikaf menghidupkan waktu kita untuk at-tafaqquh fiddin, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sambil kita mempelajari sedikit yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembacaan surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabiru wa manafi'un lin-nasi Qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Bertanya kepada kamu tentang hukum khamr dan maisir, katakan di dalamnya ada dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia, dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini ayat kata ulama nazalat fi Umar wa Mu'ad bin Jabal, turun kepada Sayyidina Umar dan Mu'ad bin Jabal, wa nafar minal ansar, dan beberapa orang dari suku Ansornya Rasulullah SAW, atau ila Rasulillah, mereka datang kepada Nabi Muhammad, nemui Nabi Muhammad. Faqalu ya Rasulullah abtina fil khamri, wahai Nabi Muhammad, jelaskan kepada kami apa hukumnya minum minuman keras. Minuman keras, kenapa? Karena minuman keras itu sangat digemari di zaman itu, sangat digemari di zaman itu. Wal maisir, dan apa hukumnya judi? Fa innahuma muzhibatun lil akli wa muslibatun lil mal. Dua ini ngilangkan akal, ngabiskan duit. Itu kata sahabat. Dua ini kalau sudah diminum, akal kita hilang dan ngabiskan duit. Fa anzalallahu hadhil ayah, turunlah hukum ayat ini. Jadi khamr itu segala jenis yang memabukkan, itu namanya khamr, minuman keras. Segala yang memabukkan maka hukumnya haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Segala yang memabukkan maka itu dinamakan minuman keras, baik dari anggur ataupun dari makanan-makanan yang lain yang bisa diolah menghilangkan akal, maka itu dinamakan minuman keras yang dilarang oleh agama. Termasuk dosa besar, minum di dunia tidak minum di akhirat. Nah, jadi minuman keras ini sangat dilarang dan diharamkan oleh para ulama. Tidak ada yang menghalalkan minuman keras, tidak ada. Semua 4 mazhab mengatakan minuman keras haram, dan termasuk hukumnya berangsur-angsur. Di zaman Nabi itu diriwayatkan mereka itu hobi minuman keras. Makanya kalau halal tidak terbagi kamu, dimakan wong galo, diminum wong galo, tapi karena haram takut umat Islam. Di zaman itu paling digemari. Sebelum Allah mengharamkan, biasa daripada ayat Al-Quran ini dinjuk larangan dulu sedikit demi sedikit. Dijelaskan wa min samaratin nahil, di antara
buah kurma, wal a'nab dan buah anggur, tattahizuna minhu sakaron wa rizqan thayyiban. Kamu jadikan minuman keras dari buah anggur. Belum diharamkan ini, masih yang biasa meli drigenan, make drigenan tu lah. Tidak meli botolan apa gelasan. Kita masih meli gelasan, minum setengah gelas, maboknya 3 kampung, diocenya. Meli itu drigenan, saking banyaknya minuman keras tu. Kalau dia minum drigenan, hebat udah zaman dulu tu ada. Akhirnya pakanal muslimun, orang muslim di zaman itu ya syarabun, minum. Mabok zaman itu belum ada hukum haram. Ya dah. Akhirnya terjadilah masalah. Banyak kalau habis minum ributan. Taulah dewek gitu kalau organ tunggal tu minum, ada yang 3 basah, 4 basah, 4 mati. Mabuk habis-habisan. Dulu lanjaknya. Ya Allah, jadi gila ini. Kepentingan dewek, apa dia lah hukum minuman homer datang sama Rasulullah Sayyidina Umar. Tengoklah akal kami hilang, duit kami hilang. Mulai diturun, yas'alunaka, mulai mereka bertanya. Kemarin disebutkan dari anggur, dari kurma pacak dibikin minuman keras. Baru dicerita ke baru Sayyidina Umar bertanya ayat ini. Apa hukumnya minum homer? Kata Rasulullah, fihi manafi, ada manfaatnya. Tapi bahaya dosanya lebih besar. Mungkin dalam hati kita ada manfaat. Nah, apa dia manfaatnya? Setelah diselidiki dalam ayat ini manfaatnya cuma siko. Kalau dijual boleh duit, botolnya kalau dijual boleh duit. Itu manfaatnya. Lainnya bahaya kalau. Jadi ada 1 dibanding 99% dosanya, besar dosanya. Wong minum pacak beributan, wong minum anaknya melagat, wong minum bininya kena tangan nih, wong minum beribut, ngerusak otak, ngilangkan otak, jahat, bengis, jahat jadi. Itu minuman keras tadi. Manfaatnya kalau dijual boleh duit. Wa manafi'un linnas, ada manfaat kalau manfaatnya kalau dijual boleh duit, itu manfaatnya. Yang lain tidak. Botolnya mbek jual ke boleh duit, boleh untung. Tapi ingat, dilaknat oleh Allah. Allah melaknat peminum yang membuat, yang menyaksikan, yang menjual, yang ngawaknya, yang meridoinya. Dilaknat kalau dikutuk, laknat itu artinya. Jangan gampang-gampang dikutuk oleh Allah tidak dapat rahmat. Di masjid ini hujan rahmat di sini. Kita duduk sedengat nyende masuk di hati kita. Dari sini mungkin dari sebab di sini tergerak hati kita untuk berbuat baik. Kenapa? Kena siraman hujan rahmat. Kalau wong yang dikutuk oleh Allah tidak dapat dia di saat hujan deras. Nah, itu yang kita khawatirkan tuh. Jangan kita menjadi penyebab wong minum. Jangan kita merestuinya. Jangan kita ngenjuk izinnya. Apalagi nyiapkan tempat. Aku kan tidak minum Ustaz. Oh tidak bisa. Gara-gara kita lah terjadi minuman. Nyiapkan tempat, ngundang kau gen tunggal, wong minum di bawahnya, dijual. Ini biang kerok kita galo, ini doso kita galo. Ini kita tidak minum, tapi boleh dosonya gitu. Nah, makanya harus hati-hati. Akhirnya setelah ditanya, sudah tahu ada dosonya. Ada yang minum, ada yang tidak. Yang candu-candu biasa minum, lajulah minum tuh lah. Ya ada manfaatnya, kecil katanya. Yang tadi yang berakal, tidak galak aku. Ngapa? Tidak haram hukumnya, ngapa? Mulai nyaulah kita, mulailah berkurang lah. Subhanallah, ada terjadi. Ada solat, sahabat mabuk, imamnya dari mabuk. Belum haram waktu itu. Dia maca kuliah ayyuhal kafirun, muter-muter. Kuliah ayyuhal kafirun. Di dalam ayatul la'abudu, aku tidak menyembah apa yang kau sembah wahai orang kafir, aku sembah apa yang kau sembah. A'budu ma ta'budun wala antum abidun, wala antum abidun wala anbudu. Muter-muter tidak kelar. Makmumnya kapan kelar katanya. Nah, pening kawan ini dia. Mabuk. Turun ayat baru. Tadi itulah dijelaskan dosanya besar. Mulai sebagian wong berakal tak galak lagi dia. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kau minum kalau pagak solat. Akhirnya mereka pintar. Habis maghrib nak minum, oh kaget nak semayang isyak gitu. Habis isyak itulah. Habis isyak dia minum. Jadi dilarang kalau dekat waktu solat. Kalau dekat waktu solat jangan minum.
Akhirnya habis isya minum. Kami minum tadi dah dewean. Ini grupnya ini grupnya ini grupnya ini. Minum sama-sama minum. Apa dia? Beributan, bergebukan, bergocoan. Akhirnya datang nemui Rasulullah ngelaporkan si anu sama si anu bergocoan. Sikok kena ketok, pala yang bocor. Diketok pakai apa? Pakai tulang onto. Zaman itu ladingnya mungkin ada. Makan daging onto, gigi geraham ini panjang. Ketok yang kepala kawan tadi mabok, bocor. Sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat tuh sampai Rasulullah jelaskan sejelas-jelasnya. Jangan nanggung-nanggung. Kalau halal halal, kalau haram haram. Turunlah ya ayyuhalladzina amanu. Ayat yang terakhir dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jangan sampai kalian minum khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Minuman keras, maisir, judi, azlam, lutri, rijsun najis min amali syaitan, dari gawe setan. Innama yuridu syaitan, setan itu tujuannya ayyuki abainakumul adawa, untuk menanamkan kebencian di antara sesama manusia. Dijelaskan oleh Allah. Dari situlah mereka numpahkan minuman kerasnya sampai satu kota itu bau miras. Artinya di rumah-rumah mereka tuh ada yang nyimpen 2 derum, ada yang nyimpen 3 derum. Tak ada nyimpen sebotol, segelas, 2 gelas. Tidak, kalau dia minum tuh habis-habisan. Sampai minum tuh sederum. Nah, jadi bukan cak zaman kita ni minumnya setengah botol, kurang banyak kalau setengah botol, sederum dia minumnya tu. Regen itu matunya, kami gitu minum. Cak zaman dulu tu ada. Lah tahu hukum minuman keras ini haram, ditinggalkanlah. Nah, ini cerita daripada ayat ini. Jadi di dalam hukum Islam itu Allah Subhanahu wa taala cara mentasrik itu ada yang secara berangsur-angsur. Becak minuman keras ini secaranya angsur-angsur. Pertama dinjuk tahu dari komo, dari anggur, pacak digawe miras. Dia dijadikan makanan untuk manusia. Akhirnya bertanya, minuman keras itu ada manfaatnya. Kalau dijual boleh duit, tapi dosanya lebih besar. Kemudian dijelaskan lagi, mulai jangan kau minum di saat menjelang sholat. Ya nak minum pagi habis subuh, duhur sadar, solatlah habis sadar, habis isyak minum, jangan habis maghrib, dah cukup, baru setengah gelas mabuk, dah pacak solat maghrib, habis isyak minumlah, beributan. Akhir ini termasuk hukum yang dirinci atau di sedikit-sedikitkan dalam tasyriknya, ditadrij. Jadi hukumnya itu sedikit, dibatasi dulu. Wong yang sudah hobi minum mungkin dibatasi, jangan 2 gelas, setengah gelas be. Dalam berdakwah ada boleh, ada narkoba jangan, rokok be nah, lajulah rokok. 3-4 hari sebatang be, jangan be banyak. Habisnya sudah jadilah, jangan kopi be nah, kopi ganti kopi. Lah 5-6 hari ganti apa dia. Nah, jadi cara berdakwah itu dengan sedikit-sedikit. Banyak majelis tato, aduh, mana Ustaz bertato Ustaz? Yo jangan muat, yang belum muat sudah jangan muat ya. Yang muat kalau ada alat kage pacak dihilangkan, kamu hilangkan. Nah sekarang belum ada alatnya atau bakal ngilangkan, bakal dikoyak ke habis. Kamu semayang dulu sekarang nih, aja wong ke semayang dengan cara macam itu. Aku ni banyak dosa Ustaz. Oh ya Allah, itu lebih baik dari manusia. Sebesar apapun dosa manusia diterima oleh Allah kalau dia bertobat. Asal kamu galak bertobat. Nah jadi diajak wong dengan cara sedikit-sedikit sampai wong tadi tertarik. Ya dah. Nah itu dalam dakwahnya dalam Al-Quran. Dibatasi dulu. Yang tadi hobinya sama minuman, lajulah minum. Cuma jangan rigenan. Gelas baik, gelas kecil. Minum dia tadi. Sudah minumnya banyak. Kalau pakai semayang, pakai solat jangan minum ya. Kurangi pakai solat, tidak minum sampai dilarang minum sama sekali. Akhirnya mereka menjadi wong yang bisa menjalankan syariatnya Rasulullah SAW. Yas'alunaka, bertanya kepada kamu, al-maisir, tentang judi. Ya judi jelas haram. Segala sesuatu yang namanya judi haram.
Judi online sama baik. Sama be nak online, nak on apa dia lagi. Sama galo. Yang namanya judi itu hukumnya haram. Sekarang ini judi online, judi ini, judi itu. Yo dulu di kampung-kampung dulu judi kartu. Sekarang lebih dahsyat lagi. Judi bola, judi ini, macam-macam. Itu hukumnya haram. Tidak berkah duit kita. Cepat kayo, memang cepat kayo kalau menang. Itu pinternya itu. Pertama tinjuknya menang. Main nuduk ke, nah wong baru katanya. Menang ke, no kayo mendadak tubuh katanya. Oh sudah ngelincak-ngelincuk. Apa dia habis, harta dia habis itu. Mana ada wong lolo nak nunjuk duit gitu. Itu baik. Jadi jangan sekali-sekali ini membahayakan galo, ngancurkan rumah tangga. Sudah kawin pacar hancur lantaran ini homer ini. Jadi bukan yang memabukkan itu minuman keras, ubat-ubat sekarang lebih dahsyat. Uang jadi ngogok dinjuknya, ubat untuk anjing, makan manusia. Kira-kira lah ini. Mana otak uang ini? Ini bakal ngancurkan. Sudah kawin, lah punya keluarga, hancur. Apa sebabnya? Narkoba. Jadi dihancurkan bangsa kita ini. Bukan dihancurkan dengan nukril, dengan rudal, dihancurkan masa depan gitu. Itu jenis ngancurkan manusia. Hancur sehingga merajalela sekarang ini. Kita ni lah selamatkan rumah tangga, kampung-kampung, selamatkan. Kalau seandainya generasi kita dipimpin sama hambo-hambo yang mini-mini, hancur, dijualkan nyo. Makanya selamatkan hidup kita, selamatkan keluarga kita, anak-anak kita, jago, jangan sampai kena barang haram ini. Kalau lah kena dicicip, habis kita. Hancur rumah tangga, hancur isinya, hancur segalanya, hancur dunia akhirat. Selamatkan. Ada keluarga gitu, ada anak, ada istri, ada keponaan, ada misanan, ada tangga, selamatkan mereka. Dakwai mereka yang bisa menghilangkan mereka dari kecanduan itu, ajak mereka kepada Allah, kenalkan mereka kepada Allah, insya Allah hilang. Itu obat yang paling ampuh, obat yang paling manjur. Ajak kenalkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an Anas hurrimatil khamru walam yakun yawma idzin lil arab aisyun ajab minha. Kata Sayyidina Anas bin Malik, minuman keras diharamkan oleh Allah. Tidak ada minuman yang lebih diidolahkan di zaman itu, minuman keras. Mereka bisa karena mereka sudah cinta sama agamanya. Minuman keras ini paling diidolakan. Pagi-pagi melek mata. Kalau kita masih banyak putih, kopi, dia tidak. Ini dulu saking gemarnya yang tadi. Jadi minuman yang paling digemari. Bisa dia ngobati penyakit ini. Kenapa? Itulah tadi diingatkan wong kepada Allah, diajak wong kepada Allah. Wa ma hurrima syai'un asyad minal khamr. Tidak ada yang lebih berat pengharamannya selain haram khamr. Kenapa? Karena sudah gemar. Sudah jadi makanan pokok, sudah jadi favorit. Jadi minuman yang paling digemar itu. Lama nazalatil ayat fi suratil Maidah hurimatil waradna ilal jubab ila tariq. Tak kala diharamkan dalam hadis dalam surah Al-Maidah pajitaribu, diharamkan kami keluar di jalan-jalan. Kami keluar di jalan-jalan. Faminna man kasura hubbahu wa minha man ghasala bil ma' wattin. Sampai di kaki kami itu terkena minuman keras, banjir minuman keras. Ada yang kena sendalnya basah, ada yang kena mata kakinya basah, ada yang kena sampai pakaiannya. Kena apa dia? Kena minuman keras. Artinya apa dia? Banjir minuman keras di kota Madinah saat itu. Kenapa? Mereka yang punya, yang nyimpen minuman keras tadi itu dibuanginya. Kenapa? Patuh sama perintah Allah. Yang nyimpen. Jadi mereka itu gemar tuh nyimpen di rumah. Ya bukan nyimpen segelas dua gelas, sebotol dua botol. Jadi kita zaman kita nih minum kuarung, setengah gelas minum, ngelek maton, balik ke rumah, ngamuk di rumah. Ini dah nyimpen di rumah, minum tuh derigenan, hebat sudah itu. Makanya kalau halal dah kebagian kamu. Kalau halal tidak kebagian, dia dulu nebabnya. Kalah kita karena sudah jadi minuman favorit.
Wasumiyatil homer, kenapa dinamakan homer? Jadi minuman keras ini dinamakan homer karena homer itu artinya menutupi. Dinamakan homer karena dia menutupi akal. Nah ini akal kita sehat, akal kita cerdik, bagus, pacak berpikir masa depan kita. Ini dirusak dengan minuman. Jadi wong yang makin banyak minum narkoba makin rusak akal, makin lolo. Pikirannya untuk barang itu be, nak mano seserah, mano macam itu. Hancur masa depan kita. Kalau seandainya yang sekarang ini generasi muda makin ini besar dia sekolah jadi pemimpin, hancur gade kenyo Indonesia. Nah, ini rusaknya yang namanya minuman keras tadi. Makanya hati-hati, jago. Agak lain kemarin lah banyak yang make ini itu. Sekarang generasi muda gitu, jago, jangan sampai dia make ini. Jangan nyacip sedikit pun jangan. Hancur masa depan dia. Li'annahum kanu yad'unahu minad dana'ah hatta tahammar. Li'annahum turikat min safwa safwih wa rasaba qadarih. Dalam hadis disebutkan kullu syarabin askara fahuwa haram. Segala minuman yang memabukkan maka hukumnya haram. Ma uskira kasiruhu faqaliluhu haram. Segala minuman yang memabukkan walaupun sedikit tetes tidak mabuk tapi haram. Sendok be minum tidak mabuk tapi haram itu. Apalagi nak minum segelas, apalagi nak 2 gelas. Kullu muskirin homrun wa kullu homrin haramun. Segala yang mabuk dia homer namanya. Nak dari barang apapun, banyu minum, dinjuk ini jadi mabuk, maka itu homer, tak boleh kita minum. Jadi yang memabukkan, yang menghilangkan akal hukumnya haram. Siapa yang minum homer di dunia, kata Rasulullah, man syaribal khamra fid dunya pamata wa huwa yudminuha lam yatub lam yashrafil akhirah. Minum di dunia tidak bertobat, artinya pintu taubat itu dibuka selebar-lebarnya. Sebesar apapun dosa kita, pintu taubat dibukakan selebar-lebarnya. Innallaha yabsutu yadahu fil lail liyatuba musii'an nahar wa yatubu wa yabsut yadahu fin nahar liyatuba musii'il lail. Allah membukakan pintu taubat di malam hari supaya manusia yang tadi pagi berbuat dosa bertobat malam. Allah membukakan tangannya, membentangkan taubatnya di siang hari supaya pelaku-pelaku dosa di malam hari bertobat di siang harinya. Artinya apa dia? Selagi ada niat baik pengen bertobat kepada Allah, diterima oleh Allah. Jadi tidak ada pandang bulu, ai kau inilah kebesaan dosa kau ni. Cak ada zaman Bani Israel tu. Ada orang yang membunuh 99 pengen bertobat. Ngomong sama kawan, mak mana aku nak bertobat. Dalam hadis ini disebutkan. Di sana rumah ustaz nak kau datangnya be. Datangnya taat. Aku nak bertobat ustaz, dak galak lagi nian. Apa dia dosa kau ni Munu wong 99 ikut. Tiada taubat bagimu kata dia. Dak katik lagi banyak besar gino. Lanjaknya 100 ustaz tu. Akhirnya keliling dia nyari ustaz. Mana ajari aku cara bertobat. Akhirnya datang di sana juga ada ustaz lagi nih. Datang dia di tengah jalan meninggal. Akhirnya malaikat yang penjaga neraka, ini jatahku katanya. Yang suruh dia nak bertobat. Kata Allahnya, ukur dosa dia 100 ikut wong sama perjalanan dia nak tobat. Ternyata menang perjalanan nak tobat 1 tapak. Masuk ke surga wong ini. Cuman mampir dulu, dak mampir. Ya kalau Allah memaafkan apa boleh buat. Nah makanya jangan bosan-bosan bertobat. Sebesar apapun dosa kita, kalau Allah ngampuni jadi kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan inna minal inabi homron wa inna minat tamri homron wa inna minal asal homron wa inna minal burri homron wa inna minal syair homron. Caro-caro ngawe homer, minuman keras, bisa dari anggur, bisa dari kurma, bisa dari madu, bahkan bisa dari gendum halus sama gendum kasar. Bisa mungkin ada cara-cara khusus yang tertentu yang kita mungkin tidak tahu. Kemudian ini wajatu min fulan lihil homer. Sayyidina Umar kharaja, pernah beliau keluar, beliau ngatakan, aku mencium dari bau mulut orang ini habis minum homer. Biasa kan kalau wong minum tahu gitu bau mulutnya.
Wa zama'anahu syaribat tila, mungkin dia minum yang lain, becak khamar, minum pegesan apa, ada anggur bukan anggur apa. Wa annahu sa'ilun amma syarib, fa in kana yuskir jalatu, kalau benar aku nak tanya ni, kalau benar dia ni minum khamar, nak aku cambuk kata dia. Karena hukum Islam bong yang minum khamar dicambuk 80 kali atau lebih. Pajalada Umar taman, akhirnya tahu ini wong minum khamar, dicambuk, dihukum oleh Sayyidina Umar waktu beliau menjadi khalifah. Nah, jadi janganlah kita rusak generasi kita dengan minuman keras, selamatkan generasi kita dari minuman keras. Mudah-mudahan menjadi pelajaran kita, nasihat kita, apa yang sudah kita baca dari satu ayat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.